Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips mengenai bagaimana membuat laporan keuangan. Sebelum lanjut ke tips bagaimana membuat laporan keuangan, di sini pada slide ini saya akan memberikan penjelasan pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi catatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis atau kegiatan, baik transaksi pengeluaran maupun penerimaan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jadi di sini yang dicatat itu adalah transaksi yang memiliki nilai ekonomi atau moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga stakeholder atau pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi. Di sini poinnya adalah laporan keuangan itu digunakan untuk melakukan evaluasi dari perusahaan. Selanjutnya, di slide berikutnya, secara garis besar terdapat dua pengguna laporan keuangan, yaitu pengguna internal, yaitu penggunanya internal dan eksternal. Setiap pengguna memanfaatkan penyajian laporan keuangan dari sudut pandangan yang berbeda atau kepentingan yang berbeda. Pertama yaitu pengguna internal, yaitu pemilik. Pemilik adalah orang yang paling tertarik atau paling ingin tahu tentang laporan keuangan perusahaan karena dia yang mempunyai modal atau perusahaan tersebut, sehingga dia berkepentingan dengan informasi keuangan perusahaan atau kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen perusahaan. Sederhananya manajemen juga ingin tahu dari laporan keuangan sejauh mana keputusan atau kinerja yang sudah dilakukan mereka selama ini. Jadi tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karyawan. Juga karyawan di sini ingin tahu bagaimana kinerja perusahaan sehingga dia bisa mengharapkan adanya bonus atau kenaikan gaji, ataupun jika kinerja perusahaan kurang bagus sehingga karyawan bisa membuat keputusan apakah tetap di perusahaan ini atau mencari perusahaan yang lain. Kemudian lanjutnya pengguna eksternal. Di sini bisa kami jelaskan terdiri dari investor. Investor juga memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan apa yang harus dilakukan, yaitu apakah mereka tetap menahan atau menjual atau membeli lebih banyak lagi saham perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Kreditur atau pemberi pinjaman juga akan melihat dari laporan keuangan perusahaan. Apakah perusahaan ini mampu membayar utang atau bagaimana? Ini tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah otoritas pajak atau pemerintah. Pemerintah juga akan mengetahui apakah perusahaan ini sudah membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Ini juga tercermin pada laporan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah KAP atau auditor eksternal maupun internal. Ya, ini laporan keuangan juga jika diaudit tentu melihat bagaimana laporan keuangannya, apakah ada laporan yang salah saji yang material, sehingga KAP juga akan meminta laporan keuangan. Kemudian pengguna eksternal lainnya adalah bisa jadi lembaga pemeringkat, lembaga analisis investasi, pelanggan, pemasok atau kompetitor, serta masyarakat umum lainnya. Kemudian bagaimanakah cara membuat laporan keuangan? Untuk pembelajaran bagi pemula atau untuk perusahaan yang transaksinya belum begitu banyak, kami akan membuat ilustrasi yang sangat sederhana sehingga poin-poinnya dapat dimengerti mungkin secara simpel saja. Langkah pertama dalam membuat laporan keuangan adalah
mencatat transaksi, artinya kita semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan kita catat atau kita rekap. Rekap transaksi itu didukung oleh bukti yang merupakan dasar untuk melakukan pencatatan. Di sini bisa berupa nota, kwitansi, faktur, atau bukti transaksi jenis lainnya. Untuk melakukan pembuatan laporan keuangan, kita perlu menyiapkan buku catatan penerimaan. Nah, di sini di catatan ini adalah rekapitulasi penerimaan, baik itu dari hasil penjualan barang atau penjualan jasa, atau penerimaan lainnya disesuaikan dengan bisnis perusahaan. Di sini kami ilustrasikan sangat sederhana. Di buku catatan penerimaan ada saldo awal 1 juta, kemudian ada penjualan barang 2 unit sebesar 1 juta, ada penerimaan 1 juta, kemudian ada penjualan jasa 5 juta, kemudian ada pelunasan piutang, artinya penjualan periode lalu dilunasi pada periode ini. Kita ada penerimaan total semua ada 7 juta. Ini untuk yang penjualan atau penjualan jasa ini bisa dibuatkan mungkin buku rekap tersendiri, karena ini nanti akan masuk pada laporan laba rugi. Sehingga di sini ada saldo awal sebesar 10 juta, ada penerimaan 1 juta jadi 11 juta, kemudian ada penjualan jasa 5 juta jadi 16 juta, kemudian ada pelunasan piutang sebesar 1 juta jadi saldo 17 juta. Nanti saldo 17 juta ini akan kita masukkan pada laporan neraca. Baik, selanjutnya kita menyiapkan buku catatan pengeluaran. Sini catatan pengeluaran ini ada rekapitulasi baik dari hasil pembelian barang atau pembelian jasa atau pengeluaran lainnya disesuaikan dengan kegiatan atau bisnis perusahaan. Di sini kami ilustrasikan ada saldo awal sebesar 7 juta, kemudian ada pengeluaran untuk pembelian barang 800.000, ini terdiri dari pembelian 2 unit barang harga 400.000, kemudian ada pengeluaran untuk pembayaran jasa 4 juta, kemudian ada pembayaran hutang 1 juta, sehingga saldo awal 7 juta dikurangin 800 jadi 6.200.000, dikurangin 4 juta jadi 2.200.000, dikurangi 1 juta jadi 1.200.000. Ini jadi saldo akhir. Jadi buku catatan pengeluaran kita ini akan masuk pada laporan neraca nantinya. Selanjutnya yaitu menyiapkan buku catatan stok barang, yaitu mutasi stok barang kita. Ini juga disesuaikan dengan kegiatan usaha. Misalnya usahanya barangnya banyak, mungkin stoknya dibuat per jenis barang. Ini kita tadi ada pembelian, saldo awalnya 0, ada pembelian, kemudian saldonya jadi 2, kemudian ada penjualan, saldo jadi 0, saldo akhir jadi 0. Jadi persediaan kita di neraca nanti nilainya 0 karena sudah tidak ada. Kemudian di sini ada buku inventaris atau aset tetap. Ini adalah untuk mencatat rekapitulasi mutasi inventaris atau aset tetap. Di sini untuk sederhananya tidak ada mutasi di bulan ini, kita hanya mempunyai atau pembelian yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya, yaitu ada meja kantor, komputer, terus printer, ada ATK, ada perlengkapan kantor, total ada 8 juta. Jadi di sini nanti masuk di aset sebesar 8 juta yang terdiri dari aset tetap dan perlengkapan kantor. Kemudian selanjutnya menyiapkan buku piutang. Ini seperti dijelaskan pada buku penerimaan tadi. Ini ada saldo awal, kemudian dibayar di tanggal 20, sehingga saldo piutang kita jadi 0. Sehingga di buku di laporan neraca kita nanti piutang kita jadi 0. Demikian juga buku hutang, itu adalah rekapitulasi hutang yang dimiliki perusahaan. Ini saldo awalnya ada 1 juta, kemudian ada pembayaran di buku pengeluaran tadi sebesar 1 juta, sehingga saldonya 0.
sehingga nanti di laporan neraca kita utang kita jadi 0. Selanjutnya dari rekapitulasi yang sudah kita buat dari transaksi tadi, catatan tadi, kita akan menyiapkan laporan neraca, kemudian laporan laba rugi. Ini yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan seperti dijelaskan di depan tadi. Di sini di laporan neraca kita dari saldo kas penerimaan ada 17 juta, kas pengeluaran ada 1.200.000, kemudian perlengkapan ada 1.700.000, jadi total jumlah aset lancar kita 19.900.000. Ini adalah bentuk laporan neraca secara umum. Kemudian ada aset tidak lancar, yaitu aset tetap kita sebesar 6.300.000. Kemudian akumulasinya karena untuk penyederhanaan tidak saya buatkan, kita anggap saja 0. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mencatat akumulasi penyusutan, bagaimana cara perhitungannya menurut pajak dan menurut accounting. Sehingga di sini total aset kita ada 26.200.000. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, utang kita 0. Ini ada modal perusahaan, ini mungkin adalah modal awal perusahaan yang disetor 25 juta. Kemudian saldo laba ditahan kita anggap 0 untuk penyederhanaan. Ini ada laba tahun berjalan 1.200.000. Ini di slide berikutnya ada laporan laba rugi perusahaan, sehingga total liabilities dan ekuitas kita adalah 26.200.000. Jadi sama, sudah balan laporan neraca kita. Selanjutnya adalah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2021. Maaf. Di sini ada penjualan atau penerimaan bisa dilihat di rekapitulasi penerimaan tadi sebesar 6 juta. Ini penjualan kita, penjualan barang dan jasa. Kemudian ada pengeluaran harga pokok penjualan barang dan jasa 4.800.000, sehingga ada laba kotor 1.200.000. Pada umumnya perusahaan itu ada mempunyai beban umum dan administrasi. Untuk video kali ini kita anggap 0, sehingga laba usaha tetap sama 1.200.000. Kemudian biasanya di perusahaan secara umum ada pendapatan atau beban lain-lain. Ini biasa untuk rekap di sini pendapatan atau beban di luar usaha. Kita anggap aja 0, sehingga laba sebelum pajak kita 1.200.000. Kemudian biasanya dikurangi pajak penghasilan. Mungkin ini di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung dan bagaimana pajak penghasilan itu angkanya dari mana dan tarifnya berapa. Kemudian laba bersih kita jadi 1.200.000. Ini yang akan masuk ke neraca tadi. Demikian mungkin penjelasan singkat bagaimana cara membuat laporan keuangan. Mungkin di tip berikutnya akan saya jelaskan bagaimana siklus akuntansi yang benar, bagaimana prinsip dasar penjurnalan. Kemudian mungkin ada tambahan nanti bagaimana melakukan audit laporan keuangan. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.